Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusmita Nursiliana yang akan mengampu materi ini. Hari ini kita akan belajar terkait kangguru mother care. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya untuk kangguru mother care-nya. Kita langsung slide yang ketiga. Baik, untuk pembelajaran kangguru mother care ini kita akan belajar terkait latar belakang dari kenapa sih dilakukan kangguru mother care atau perawatan metode kangguru, kemudian manfaatnya apa aja dan bagaimana pelaksanaannya, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk latar belakangnya sendiri di sini adalah kita tahu sendiri bahwa angka kematian neonatal itu masih tetap ada walaupun angkanya dari tahun ke tahun mengalami penurunan gitu. Kemudian kenapa kok angka kematian neonatal terutama pada BBLR dan prematuritas itu masih tetap ada? Karena adanya komplikasi terhadap dua kejadian tersebut di atas gitu ya. Jadi komplikasi yang sering terjadi pada BBLR dan prematuritas adalah hipotermia dan infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu infeksi yang terjadi pada saat perawatan di rumah sakit gitu ya. Kemudian KMC ini dilatar belakangi karena pada saat pelayanan BBLA dan badan maturitas itu tidak semua di rumah sakit atau tidak semua daerah itu memiliki alat yang memadai. Ataupun misalnya ketika misalnya ada alat yang memadai, kenapa kok tidak sampai merata begitu? Karena juga terganjal masalah mahalnya alat yang memadai tersebut untuk perawatan BBLR dan prematuritas. Kemudian misalnya pun ada alat itu banyak sekali atau masih ada beberapa tenaga yang tidak terampil menggunakan alat tersebut dan banyak tenaga kesehatan juga belum terampil terhadap perawatan PPLN dan prematuritas. Lebih tepatnya bukan belum terampil ya, mungkin keterbatasan tenaga karena masih juga banyak permasalahan bayi dan balita pada saat di rumah sakit. Kemudian adanya tingginya kos perawatan peralatan itu, jadi ketika ada peralatan kita harus merawat dari peralatan tersebut dan itu perawatan itu tergolong tinggi. Kemudian masih banyak status sosial ekonomi masyarakat itu dalam kategori rendah. Dan PMK ini juga dilatar belakangi karena biasanya untuk bayi baru BBLR atau berat badan lahir rendah dan prematuritas ini untuk perawatannya adalah pemakaian inkubator. Sedangkan kita tahu sendiri kalau balita atau bayi itu diletakkan di inkubator itu akan mengurangi adanya bonding attachment atau kelekatan ibu dan bayi. Nah, sebenarnya apa sih kangguru mother care itu atau apa sih perawatan metode kangguru itu? Nah, kita lihat definisinya dulu ya. Jadi definisi dari kangguru mother care adalah perawatan pada bayi dengan berat badan lahir rendah atau prematur dengan cara melakukan kontak langsung antara kulit ibu dan kulit bayi. Kita tahu ya, kangguru itu kalau dia itu gendong anaknya itu kan langsung ya kulit dan kulit. Sebenarnya untuk perawatan ini itu juga mengadopsi dengan adanya kanguru yang ada di Australia itu. Jadi definisinya adalah kontak langsung antara kulit ibu dengan kulit bayi tanpa perantara apapun secara berkelanjutan terus-menerus dan dilakukan sejak sejak usia dini. Jadi lahir ketika semua syarat terpenuhi bisa dilakukan KMC. Kemudian metode ini mudah digunakan dan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan neonatus.
Apa sih manfaat dari KMC tersebut? Jadi manfaat yang saya tulis ini berdasarkan evidence base yang saya adopsi dari KMC dari WHO, yaitu yang pertama, KMC setara dengan perawatan inkubator dari segi keamanan dan lingkungan yang hangat dalam hal mengurangi angka kematian. Jadi sifatnya KMC itu sama seperti inkubator untuk mencegah adanya hipotermi bayi dan bisa mengurangi angka kematian bayi. Kemudian berdasarkan evidence base juga KMC ini dalam pelaksanaan KMC ibu masih bisa melaksanakan menyusui bayi. Jadi walaupun KMC ibu tetap bisa melakukan atau bisa menyusui bayinya sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ketika bayi tetap nutrisinya terjaga, itu morbiditas bayi bisa berkurang. Kemudian secara langsung adanya perlekatan ibu dan bayi bisa meningkatkan bonding attachment ya antara ibu dan anak gitu. Kemudian untuk evidence base yang lain adalah KMC setara dengan perawatan modern yang ditawarkan di rumah sakit. Perawatan modern ini untuk melakukan pencegahan hipotermi tersebut. Kemudian KMC bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Untuk manfaat yang lain terkait dengan keberhasilan menyusui, di sini dari hasil beberapa penelitian dengan RCT itu didapatkan bayi yang menyusu itu meningkatkan frekuensi menyusui. Bayi dengan KMC itu meningkatkan keberhasilan menyusui atau frekuensi menyusui lebih banyak begitu ya. Jadi misalnya di sini di 1 sampai 6 bulan itu ternyata dengan KMC 93% itu menyusui berhasil. Kalau yang tidak di KMC, bayi yang sama-sama BBLR tidak dilakukan KMC hanya 78%. Menyusui sampai 1 tahun dia dengan KMC sampai 41%, dengan yang tidak di KMC hanya 23%, misalnya seperti itu. Nah, kenapa kok ini bisa meningkatkan proses menyusui? Karena kita tahu sendiri KMC meningkatkan bonding attachment, otomatis kebutuhan nutrisi anak ibu lebih bisa memantaunya ya. Dan ketika keberhasilan menyusuinya lebih tinggi, otomatis peningkatan berat badan bayi juga akan lebih meningkat. Untuk manfaat yang lain terkait dengan pengaturan suhu dan metabolisme, ternyata di sini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi dan pernapasan bayi serta oksigenasi, kemudian glukosa darah dan pola tidur serta perilaku itu cenderung lebih baik daripada yang tidak dilakukan KMC. Kemudian salah satu ciri dari bayi itu nyaman atau tidak, stres atau tidak adalah kortikol saliva. Nah, kortikol saliva ini ditemukan lebih rendah pada bayi yang diberikan KMC. Untuk manfaat yang lain dari pelaksanaan KMC sendiri yaitu yang pertama mengurangi kecemasan ibu pasca melahirkan, meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi, meningkatkan harga diri, perasaan puas, perasaan bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang positif untuk bayi prematur mereka. Hal itu dikarenakan dari konsep KMC itu sendiri, bahwa KMC bonding attachment antara ibu dan bayi itu sangat kuat gitu ya, sehingga ketika ibu bondingnya kuat, otomatis ibu lebih percaya diri, ibu lebih tahu kondisi bayinya, ibu lebih tahu bagaimana ketika bayi itu butuh nutrisi, ketika bayi itu ada permasalahan, ibu akan lebih paham, sehingga kecemasan ibu pasca melahirkan, kepercayaan diri ibu meningkat. Selain itu, karena KMC bisa dilakukan oleh siapa saja,
sehingga manfaat untuk ayah dan keluarga juga merasa lebih santai, nyaman, puas sambil memberikan perawatan kanguru. Kalau misalnya tidak KMC, tentunya bayi yang dilahirkan dengan kondisi yang berat badan lahir rendah itu tentunya harus tetap dilakukan perawatan di rumah sakit gitu ya, untuk meningkatkan berat badannya dan untuk menstabilkan suhunya. Tetapi dengan KMC kita bisa melakukannya sendiri di rumah karena tubuh ibu atau tubuh orang dewasa itu satu derajat lebih rendah daripada tubuh bayi, atau ketika bayi mulai kedinginan 1 derajat lebih tinggi daripada tubuh bayi. Nah, penyesuaian penyesuaian suhu itu yang bisa dilakukan di rumah itu merasa keluarga itu akan lebih nyaman daripada di rumah sakit. Nyamannya di sini dari segi apapun ya, dari segi waktu, dari segi keuangan, dan dari segi pikiran itu akan lebih nyaman dan santai. Kemudian karena KMC sendiri itu tidak selalu dilakukan atau tidak dilakukan di rumah sakit, bisa dilakukan di rumah, makanya bisa mengurangi infeksi nosokomial. Tentunya manfaat yang lain yaitu mengurangi biaya rawat inap dan perawatan peralatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana persyaratan pelaksanaan KMC. Pada persyaratan pelaksanaan KMC ini tentunya ketika misalnya bayi itu kondisinya memang sudah bernafas spontan, sehat, tanda-tanda vital normal, dan ada kemauan orang tua dalam melakukan KMC, kita bisa melakukan KMC kepada bayi yang berat badan lahir rendah atau bayi prematur. Namun jika misalnya terutama orang tua tidak mau melakukan KMC karena mungkin banyak hal gitu ya, itu kita tidak boleh memaksakan. Tetapi perlu kita informasikan kepada orang tua bahwa manfaat KMC akan jauh lebih tinggi daripada perawatan di rumah sakit dengan menggunakan inkubator. Nah, persyaratan yang lain yaitu butuh tenaga kesehatan yang terampil dalam memberikan informasi. Nah, ini butuh tenaga kesehatan yang terampil dalam memberikan informasi ini dalam hal untuk meningkatkan minat dan kemauan orang tua dalam pelaksanaan KMC ini. Jadi, tenaga kesehatan harus mampu memposisikan bayi, kemudian mampu menyampaikan bahwa KMC bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kemudian KMC bisa juga pada saat KMC kita juga bisa memberikan makan, bisa memberikan ASI begitu ya, atau nutrisi gitu. Kemudian di samping itu pada saat perawatan KMC kita harus tahu, kita harus menyampaikan pada orang tua bahwa orang tua harus paham tanda-tanda bahaya yang harus selalu dipantau pada saat pelaksanaan KMC. Apa itu tanda bahayanya? Jadi ketika misalnya pelaksanaan KMC, orang tua harus dipahamkan bahwa gerakan bayi aktif, artinya posisinya dia itu letargi atau memang dia itu sadar penuh gitu ya. Kemudian apakah dia tidur atau letargi itu kita harus pahami. Kemudian pernafasannya juga tidak cepat gitu ya, tidak lebih dari 160 kali per menit. Kalaupun misalnya disampaikan kepada orang tua, bisa kita sampaikan apakah ada perbedaan nafas yang dari sebelumnya begitu ya. Jadi ketika misalnya kok melihat anaknya jadi terengah-engah, nafasnya terengah-engah, kemudian atau nafasnya terlihat lebih cepat atau terlihat lebih lambat, itu harus dikomunikasikan kepada tenaga kesehatan gitu. Kemudian tanda bahaya yang lain, ada kebiruan di sekitar mulut bayi, itu juga harus dikomunikasikan ke tenaga kesehatan. Nah, tanda-tanda bahaya tersebut perlu ya kita sampaikan kepada orang tua supaya orang tua itu tahu
bahwa bayinya bermasalah atau tidak. Nah, apa sih komponen PMK? Komponen PMK sendiri yaitu terkait dengan ini dada bayi menempel di dada ibu sehingga terjadi sentuhan kulit dan panas tubuh bayi mengalir. Jadi posisinya harus tepat gitu ya. Jadi bayinya itu tidak perlu memakai baju, ataupun kalau memakai baju bagian dada harus dibuka, tidak perlu menggunakan kaos dalam. Jadi harus kulit menyentuh kulit ibu. Terus orang tua yang akan melakukan tindakan KMC itu harus juga dadanya harus bersih, gitu ya. Dadanya harus bersih, dibersihkan dulu. Kemudian tidak terhalang oleh apapun. Misalnya kalau ibu-ibu perempuan gitu ya, maaf kan ada payudaranya, harus biasanya pakai ini bra gitu ya. Nah, branya silahkan dilepas sehingga kulit dadanya harus menempel di kulit bayinya gitu ya. Kemudian posisikan bayi itu memang kayak memeluk ibunya gitu ya. Jadi posisinya gini. Jadi tangannya itu menempel di kanan dan kiri tubuh bayi gitu ya. Jadi tangannya itu sebelah kanan dan tubuh bayi seperti kayak tidur tengkurap gitu. Kemudian kakinya juga posisikan seperti kayak menggendong di bagian depan gitu. Terus pastikan kepala bayi itu juga tidak menghadap dada. Jadi harus miring. Pastikan hidungnya itu tidak nutup gitu. Jadi dimiringkan seperti yang ada di gambar seperti ini. Kemudian karena PMK ini bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dan keuntungan PMK ini sendiri bisa juga disambi gitu ya. Jadi ibu sambil gendong bayi dengan PMK ini jadi setelah pelaksanaan seperti ini kita harus melakukan menutup bagian dada ibu. Nah, nanti bisa disimak di video yang ada di lensa ya. Jadi silahkan diperhatikan. Kemudian kapan dilakukan? Jadi kalau di awal kan untuk adaptasi ya bisa 90 menit begitu ya. Kemudian bisa ditingkatkan secara bertahap dan bisa sampai 24 jam. Ketika misalnya ini awal waktu 90 menit itu lebih baik memang pada saat sebelum pasien pulang dari rumah sakit itu sudah diajari caranya menggunakan PMK gitu. Sehingga nanti ketika di rumah bisa pelaksanaan 24 jam. Bagaimana kalau misalnya anak itu pipis atau BAB? Ketika pipis atau BAB tentunya kita harus ganti gitu ya. Jadi memang walaupun 24 jam kebutuhan personal sosialnya juga harus tercukupi. Misalnya minum juga agak diturunkan sambil di PMK sambil dinenenin gitu. Kalau misalnya pipis ya harus diganti, kalau misalnya BAB juga harus diganti. Gitu. Terus untuk nutrisi ini ya tadi sudah saya sampaikan bahwa tetap bisa diberikan nutrisi ya. Lebih baik memang ASI gitu ya. Kalau misalnya ASINya tidak bisa ya pakai ASI perah gitu. Dan untuk PMK ini karena mental ibu harus dijaga, jadi butuh dukungan atau support dari suami, keluarga, dan masyarakat. Artinya apa? Ketika misalnya pelaksanaan PMK ini hanya dilakukan oleh ibu saja, itu otomatis ibu akan merasa capek, ya kan? 24 jam gendong terus anaknya, itu akan merasa capek. Kalau misalnya diperlukan bisa bergantian dengan suami ataupun keluarga, gitu ya. Dan walaupun PMK ini bisa dilakukan di rumah, tentunya tetap harus pemantauan dari tenaga kesehatan gitu ya. Jadi tenaga kesehatan perlu untuk memfollow up
bagaimana kondisi bayi yang ada di rumah, karena kita tahu sendiri bayi yang PMK itu kan dia prematur, kemudian berat badannya itu 2.500 gram, di mana bayi tersebut rentan terhadap permasalahan yang terjadi, terutama hipotermi. Baik, selanjutnya silahkan nanti dibuka untuk ini video pelaksanaan PMK dan silahkan untuk dipraktekkan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.